Halo Sobat Alternativa, balik lagi di video kali ini kita akan bahas terkait dengan pola penyusun kalimat. Nah, kita akan bahas secara pelan-pelan nih teman-teman. Kita akan coba dari pengertian terlebih dahulu nih. Sebenarnya pola kalimat itu seperti apa? Jadi teman-teman, pola kalimat itu merupakan struktur penyusunan unsur-unsur kalimat menjadi satu rangkaian kalimat yang padu. Jadi, di dalam suatu kalimat teman-teman tentu ada unsur-unsur yang membentuknya. Yakni apa saja nih? Nah, kita akan coba bahas. Jadi teman-teman, di dalam unsur kalimat itu terbagi menjadi ada subjek ya dengan huruf S atau lambangnya S, lalu ada predikat, ada juga objek, ada juga pelengkap, dan yang terakhir yakni keterangan. Nah, kita akan coba kupas satu persatu terkait dengan unsur-unsur kalimat ini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah terkait dengan subjek, yang dia dituliskan dengan lambang S ya teman-teman ya. Jadi subjek itu merupakan salah satu fungsi yang ada pada kalimat, dan subjek itu merupakan pada bagian klausa itu menjadi pokok kalimatnya. Kita coba kulik di ciri-cirinya ya teman-teman ya. Jadi ciri-ciri dari subjek yang pertama, lazimnya dia itu berupa kata benda atau nominal, atau juga kelompok kata benda yakni frasa nominal. Subjek itu dapat disertai dengan kata itu. Misalnya apa? Kalimat rumah itu akan dijual. Nah, lalu subjek itu dapat dicari juga dengan kata siapa ataupun apa. Nah, di sini teman-teman ada kalimat Bandung pernah menjadi lautan api. Kata Bandung ini menempati posisi sebagai unsur subjek. Oke, terkait dengan subjek udah clear ya teman-teman ya. Coba kita lanjut nih, masuk ke dalam unsur yang kedua yakni unsur predikat. Unsur predikat itu merupakan salah satu fungsi di dalam kalimat yang merupakan bagian klausa yang menjadi unsur utama di dalam kalimat. Ini penting banget teman-teman. Ini nantinya akan aku coba ajarkan ketika kalian mencari pola penyusun kalimat. Sebisa mungkin cari dulu predikatnya. Nah, ciri-ciri dari predikat itu apa? Predikat itu berupa kata kerja atau verba, atau juga kelompok kata kerja atau frasa verbal, dan kata sifat atau adjektiva. Ketika teman-teman masih ingat kemarin kita bahas kata sifat itu juga memiliki fungsi atau kedudukan sebagai predikatif. Jadi teman-teman kata sifat itu bisa menjadi predikat di dalam suatu kalimat. Lalu yang kedua teman-teman, letak predikat itu lazimnya berada di sebelah kanan subjek. Jadi setelah subjek itu biasanya di sampingnya atau di sebelah kanannya itu berupa predikat itu sendiri. Oke, nah di sini teman-teman, predikat itu pada penyusun kalimat dibagi menjadi dua, yakni predikat intransitif dan juga predikat transitif. Tolong teman-teman diperhatikan baik-baik ya, karena ini akan menentukan struktur di pola kalimat tersebut. Yang pertama, predikat transitif itu adalah predikat yang membutuhkan objek. Jadi setelah predikat transitif, sebelah kanannya itu akan objek teman-teman. Lazimnya diawali dengan imbuhan makan, mei, dan lain-lain. Intinya adalah berawalan me teman-teman. Itu bisa menjadi salah satu pembeda juga, mana kalimat transitif dan juga mana kalimat intransitif. Yang kedua, predikat intransitif. Pada predikat intransitif itu tidak membutuhkan objek atau dia itu tidak diikuti objek teman-teman. Lazimnya dia berawalan imbuhan ber, ter, atau beran dan kata kerja dasar yang mana dia tidak bisa dipasifkan. Nah teman-teman itu bisa membedakannya. Ketika predikat transitif itu dapat dipasifkan. Jadi me itu jadi di teman-teman. Seperti itu. Jadi dapat dipasifkan. Tapi kalau intransitif itu tidak bisa dipasifkan. Oleh karena itu setelahnya, setelah predikat intransitif itu tidak ada objek. Melainkan kalau nggak pelengkap, itu juga bisa keterangan. Jadi teman-teman bisa diperhatikan ya. Karena ini akan menentukan untuk struktur kalimat setelahnya. Dia akan ada objek atau tidak, itu adalah dari predikat itu sendiri. Oke, selanjutnya kita akan ngebahas terkait dengan objek. Nah, di unsur yang ketiga teman-teman ada objek ya. Jadi objek itu merupakan salah satu fungsi dalam kalimat yang kehadirannya itu bergantung pada jenis predikatnya.
Nah ini yang tadi aku sampaikan teman-teman, harus benar-benar paten kita paham nih mana predikat transitif dan juga mana intransitif, karena ini akan menentukan mana yang masuk ke dalam objek dan mana yang tidak memiliki objek di dalam kalimat tersebut. Nah ciri-ciri dari objek yang pertama, objek itu berupa nominal atau frasa nominal. Jadi berupa kata benda teman-teman. Lalu objek itu akan muncul di sebelah kanan predikat yang berupa kata kerja transitif atau verba transitif. Ingat ya, yang tadi berawalan imbuhan me itu akan masuknya ke dalam predikat transitif yang nantinya setelahnya berupa objek. Kayak gitu, teman-teman juga harus perhatikan ya, ketika dia nanti predikatnya berupa predikat intransitif yang berawalan imbuhan berter, maka setelahnya itu tidak ada objek. Melainkan apa? Melainkan pelengkap. Jadi teman-teman harus diingatkan bahwasannya objek itu hadir ketika pada kalimat mengandung predikat transitif. Nah nantinya pun teman-teman ketika kita mencoba untuk memasifkan kalimatnya, objeknya itu akan berubah menjadi subjek yang nantinya si predikatnya dari awalan berimbuhan me menjadi awalan imbuhan di. Seperti itu ya. Oke, kita coba lihat di kalimat contohnya teman-teman. Ada kalimat jaksa menghadirkan saksi. Kita lihat nih predikatnya apa? Ada kata menghadirkan. Di mana kata menghadirkan itu masuknya ke dalam predikat transitif, betul banget. Jadi dia diawali dengan me ya teman-teman ya. Maka jaksa jadi subjek dan saksinya jadi objek. Yang tadi aku sampaikan, ketika predikatnya transitif, objek ada di sebelah kanan predikat. Ketika kita coba pasifkan teman-teman, me menjadi di, jadi dibalik nih, saksi dari objek jadi subjek. Saksi dihadirkan jaksa, seperti itu. Nah ini kita coba untuk mengetahui gimana cara menentukan objek itu sendiri. Dengan cara kita coba pasifkan dari jaksa yang awalnya subjek jadi objek, dan saksi dari objek jadi subjek. Oke, kita lanjut di unsur yang keempat, yakni pelengkap, yang biasanya ditulis dengan pel. Itu adalah unsur kalimat yang kehadirannya juga bergantung pada predikat teman-teman. Nah ini tadi yang aku sampaikan ya. Nah kita coba kupas ciri-cirinya. 1, pelengkap itu dapat berupa nomina atau frasa nominal, dan adjektiva atau frasa adjektival atau kata sifat ya teman-teman ya. Pelengkap itu terletak di sebelah kanan predikat jika predikatnya intransitif. Ingat, intransitif berawalan ber atau ter ya. Dan pelengkap itu sudah dapat dipindahkan tempatnya teman-teman. Nah ini akan nanti kita mengetahui gimana cara membedakan pelengkap objek dan juga pelengkap keterangan. Karena pelengkap memiliki sifat yang tidak dapat dipindahkan tempatnya. Oke, kita coba eksekusi nih di contoh kalimatnya ya. Pak Yudi membelikan anaknya buku dongeng. Nah, coba kita kupas nih. Seperti biasa ya, coba kita cari dulu nih predikatnya tuh predikat apa. Membelikan itu adalah predikat transitif ya teman-teman ya, karena dia berawalan me. Maka dari kata Pak Yudi itu adalah subjek, lalu di bagian anaknya itu adalah objek. Lalu ada kata buku dongeng teman-teman. Nah buku dongeng di sini dia misah ya dengan objek, dia berbeda. Kata buku dongeng itu masuk ke dalam pelengkap teman-teman. Ya, jadi kalau kita mau coba nih, lihat di sini kan predikatnya transitif, maka sebelah kanannya itu langsung objek. Tapi buku dongeng itu dia berbeda, dia adalah pelengkap. Kalau kita mau mastiin, coba dipindahkan ke depan. Buku dongeng Pak Yudi membelikan anaknya, akan berbeda kan maknanya ya, tidak sesuai dengan yang pertama. Berarti sesuai bahwasannya sifat dari pelengkap itu tidak dapat dipindahkan tempatnya. Nah itu bisa sudah kita buktikan teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan coba kupas terkait dengan unsur yang terakhir, yakni keterangan. Nah teman-teman, keterangan atau dengan simbol K itu adalah unsur kalimat yang kehadirannya bersifat tidak wajib atau opsional. Ciri-cirinya yang pertama, keterangan dapat berupa nomina, frasa nominal, frasa numeral, berupa frasa preposisional atau adverbia. Adverbia itu biasanya dengan kata dengan ya teman-teman. Kalau frasa preposisional itu adalah frasa yang diawali dengan kata depan, seperti itu.
Oke, lalu lazimnya pada keterangan tuh diawali dengan kata di, ke, dari, oleh, tentang, untuk, pada, kepada, bagi, dengan, dan lain-lain. Lalu teman-teman ini yang bedakan. Keterangan itu dapat dipindahkan ke depan untuk menentukan keabsahan dari keterangan tersebut itu sendiri. Kita coba lihat di contoh kalimatnya. Jihan menanam bunga di taman. Kita lihat menanam predikatnya predikat transitif ya, berawalan ibuan me. Lalu Jihan itu subjeknya, bunga objek, dan di taman itu adalah keterangan. Kalau teman-teman ragu, coba pindahkan kata di taman ke depan. Di taman, kita kasih koma ya, kalau keterangan pada depan kasih koma untuk misalkan dengan subjeknya. Di taman, koma Jihan menanam bunga. Masih tetap ya, sesuai makna dan tujuannya tidak berubah dari struktur kalimat sebelumnya. Nah, maka ini disebut sebagai keterangan teman-teman. Nah, ini yang bedakan nantinya si pelengkap dan juga keterangan itu sendiri. Oke, kita coba bahas nih terkait dengan perbedaannya agar teman-teman juga bisa lebih paham nih cara membedakannya. Yang pertama terkait dengan objek teman-teman. Kita membedakan objek dan juga pelengkap adalah dengan cara dipasifkan. Kalau objek itu dapat dipasifkan, sedangkan pelengkap itu tidak dapat dipasifkan. Nah, gimana langkah-langkah untuk pemasifan itu sendiri? Yang pertama, teman-teman harus cek polanya. Jika predikatnya transitif atau berawal ribuan me, maka setelahnya pasti objek. Nah, kita ubah dengan pasifkan dari objek jadi subjek dan juga sebaliknya. Dari subjek jadi objek. Nantinya imbuhannya dari awalan me akan menjadi di. Kita lihat di kalimat tersebut. Tono memakan bakso, ya. Di sini Tono itu adalah subjek, memakannya itu adalah predikat transitif ya, lalu baksonya itu adalah objek. Nah, coba kita pasifkan mengubah me menjadi imbuhan di. Bakso dimakan Tono. Oke, di sini kita lihat dia bisa ya teman-teman ya dipasifkan itu adalah ciri dari objek. Sedangkan kalau kita bahas pelengkap itu tidak dapat dipasifkan. Contoh kalimatnya menggambar merupakan kegiatan yang menyenangkan. Dipasifkan bisa? Tidak. Kita lihat hasilnya ketika kita coba untuk paksakan dipasifkan. Kegiatan yang menyenangkan dirupa menggambar. Nah, teman-teman harus ingat, mungkin teman-teman ada yang belum tahu, jadi merupakan itu adalah predikat kopula. Nah, apa itu predikat kopula? Nanti coba kita bahas ya di bawah nanti. Nah, kita lihat teman-teman ketika predikat kopula, setelahnya itu berupa pelengkap. Dan ketika kalian ingin memindahkan atau memindahkan posisinya teman-teman, pelengkap itu tidak bisa dia dijeda. Dia tuh harus satu kesatuan teman-teman. Sedangkan ketika kita coba untuk pasifkan kata merupakan, itu juga tidak bisa. Hasilnya kan kata dirupa. Sedangkan kata dirupa itu tidak ada teman-teman. Maka ini salah. Karena pelengkap itu tidak dapat dipasifkan. Kalau kita paksakan pun tidak akan jadi kalimat yang baik. Seperti itu ya. Dan ingat ketika kita coba untuk pasifkan, kita tidak boleh untuk menambahkan unsur yang lainnya gitu. Oke? Nah, kalau pelengkap sama keterangan bedanya apa? Nah, tadi yang sudah aku sampaikan di atas teman-teman. Kalau pelengkap kan tidak dapat dipindahkan. Nah, keterangan itu dapat dipindahkan. Contohnya seperti tadi. Di taman, Jihan menanam bunga. Kalau kita taruh di belakang, bisa juga Jihan menanam bunga di taman. Maksud dan tujuan si penulis tetap tersampaikan dengan baik meskipun keterangannya diubah. Itu disebut sebagai keterangan. Kalau pelengkap itu tidak bisa teman-teman dipindahkan ke depan. Ketika dipindahkan maksudnya akan lain. Nah, tadi yang aku sebutkan teman-teman kita akan bahas terkait dengan predikat copula. Predikat copula itu apa? Jadi predikat copula itu adalah kata yang mendefinisikan sesuatu. Jadi kalau teman-teman sering nulis gitu kan ada kata merupakan, iyalah, adalah, itu adalah predikat copula. Yang mana teman-teman di tiga ini setelahnya itu berupa pelengkap ya. Dia berupa definisi dari si subjeknya tadi. Seperti itu. Jadi dia bukanlah objek yang tadi aku sampaikan. Ketika objek itu kan dapat dipasifkan. Sedangkan kita coba untuk memasifkan kata merupakan si predikatnya itu tidak bisa. Nah itu ya teman-teman yang untuk membedakan ya. Harus diingat ya bahwasannya ketika pelengkap nanti mau ditaruh posisinya di lain itu harus satu kesatuan. Tidak bisa misalnya kegiatan yang menyenangkan cuman kegiatan saja itu salah gitu. Dan merupakan pun kalau dipasifkan juga tidak bisa menjadi suatu kalimat yang oke. Jadi teman-teman harus ingat ya
terkait dengan ini. Beda dengan tadi, memakan bisa kita pasifkan dengan kata dimakan dan objeknya pun berupa nomina. Seperti itu. Nah, kita akan bahas teman-teman langkah-langkah menentukan pola kalimatnya. Very simple aja ya kita di sini. Yang pertama, cek kalimat dengan saksama. Jadi teman-teman harus coba cek terlebih dahulu kalimatnya tuh efektif atau tidak nih. Minimalnya harus ada subjek dan juga predikat, oke? Lalu yang kedua, cari predikat di dalam kalimat. Kenapa aku menentukan predikat terlebih dahulu? Agar teman-teman nantinya dapat lebih mudah untuk mengidentifikasi struktur kalimat selanjutnya karena akan tahu ketahuan di mana objek dan mana pelengkap. Lalu setelah dapat predikat baru tentukan unsur yang lainnya. Oke, nah tadi kita udah panjang kali lebar kali tinggi nih ngebahas terkait dengan pola penyusun kalimat. Sekarang kita akan latihan soal untuk menguji kepemahaman teman-teman. Seperti biasa, teman-teman di pause lebih dahulu videonya lalu difikirkan ya. Oke, kalau udah, mari kita bahas. Dari kalimat yang pertama, Pak Sugeng mengirim sebuah bingkisan untuk Haryadi. Ingat, kita coba identifikasi terlebih dahulu predikatnya. Mengirim itu adalah predikat transitif ya teman-teman ya. Ada imbuhan me. Jadi, setelahnya itu berupa objek. Pak Sugeng jadi subjeknya, sebuah bingkisan itu menjadi objeknya, lalu untuk Haryadi itu adalah keterangan. Kalau teman-teman masih bingung keterangan atau tidak, coba kalian taruh ke depan. Untuk Haryadi, koma, Pak Sugeng mengirim sebuah bingkisan. Tetap tersampaikan ya. Jadi di sini pola kalimatnya adalah SPOK. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Semua peristiwa itu merupakan kejadian biasa. Semua peristiwa itu. Nah, ada kata itu. Ini adalah salah satu ciri dari subjek. Jadi ini adalah subjeknya. Merupakan predikat kopula ya teman-teman. Ingat setelahnya itu adalah pelengkap. Jadi kejadian biasa itu adalah pel. Struktur kalimatnya SP pel. Kita lanjut di soal yang ketiga. Rudy memasukkan bukunya ke dalam tas. Memasukkan, itu masuknya ke dalam predikat transitif ya, berawal ribuan me. Lalu kata bukunya masuk ke dalam objek dan Rudy jadi subjeknya. Ke dalam tas itu adalah keterangan. Kalau teman-teman masih bingung, coba dipindahkan. Ke dalam tas, koma, Rudy masukkan bukunya. Tetap sama ya, tetap nyambung. Maka itu adalah keterangan. Oke, jadi di sini satu kalimatnya adalah SPOK. Gitu ya. Selanjutnya di kalimat keempat, orang itu membeli rumah baru itu. Ada predikat membeli dengan imbuhan me. Maka ini adalah masuknya ke dalam predikat transitif. Rumah baru itu berarti objeknya. Dan kata orang itu masuk ke dalam subjek. Kalau teman-teman ingin coba untuk dipasifkan, untuk menguji apakah itu benar pelengkap atau objek, coba dipasifkan. Rumah baru itu dibeli orang itu. Jadi objek jadi subjek dan subjek jadi objek, membeli jadi dibeli. Seperti itu ya. Oleh karena itu, struktur kalimatnya SPO. Nah, di soal terakhir, mahasiswa berdiskusi dengan orang itu. Kita langsung lihat di predikatnya. Berdiskusi, itu ada predikat intransitif ya, berawal ribuan ber. Mahasiswa itu adalah subjeknya. Dengan orang itu adalah keterangan teman-teman. Kalau teman-teman masih bingung, coba dibalik lagi nih. Dengan orang itu, koma, mahasiswa berdiskusi. Nah, tetap sama ya kalimatnya atau maksud dan tujuannya. Maka dengan orang itu masuknya ke dalam keterangan. Sehingga struktur kalimat di nomor 5 itu adalah SPK. Oke, semoga teman-teman paham ya. Nah, segitu dulu video kali ini. See you di next video, teman-teman.